Kementerian Ketenagakerjaan Kemenaker mencatat ada 1.586 pengaduan mengenai tunjangan Hari Raya THR melalui Posko THR. Pengaduan itu diterima dari tanggal 20 April hingga tanggal 10 Mei. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan topik pengaduan yang masuk ke Posko THR 2021 yakni THR dicicil oleh perusahaan dan THR dibayarkan 50%. Selanjutnya, THR dibayar tidak penuh karena ada pemotongan gaji, THR tidak dibayarkan 1 bulan gaji atau THR tidak dibayar karena COVID-19. Atas berbagai pengaduan tersebut, pemerintah melalui Kemenaker telah mengambil 4 langkah. Meliputi, verifikasi data internal, koordinasi dengan Disnaker daerah, menurunkan tim pengawas, proses dialog dan kesepakatan penyelesaian. Semoga upaya yang kami lakukan akan semakin memastikan para pekerja buruh bisa merayakan Lebaran dengan hikmat dan tentunya selalu berpedoman pada protokol kesehatan COVID-19, ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa, 11/5. Selain pengaduan THR, Kemenaker mencatat ada 692 konsultasi THR. Ia menjelaskan topik konsultasi menyangkut 5 hal, meliputi pemberian THR bagi pekerja yang masa kerjanya selesai, bagi pekerja yang terkena PHK, bagi pekerja yang mengundurkan diri resign, dan THR bagi pekerja kemitraan. Terakhir, THR bagi pekerja yang dirumahkan, katanya. Namun, ia mencatat ada perusahaan yang memenuhi kewajibannya membayar THR kepada pekerja sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut terlihat dari berbagai laporan yang masuk ke Kemenaker melalui Posko THR. Pemerintah juga terus memantau pelaksanaan pembayaran THR hingga saat ini, melalui Posko THR keagamaan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kami mendapat laporan sudah banyak perusahaan yang membayar THR. Kami beri apresiasi kepada perusahaan yang sudah bayar THR, ujarnya. Padahal sebelumnya pemerintah sudah mencairkan tunjangan Hari Raya THR ASN dan TNI Polri senilai Rp16,26 triliun. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan mencatat, angka itu merupakan pencairan THR hingga tanggal 10 Mei pukul 10 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data JPB yang dikutip Kompas.com, Senin, tanggal 10 Mei tahun 2021, pencairan THR PNS sudah mencapai 52,7% dari pagu Rp30,8 triliun. Pencairan ini memang sudah dilakukan pemerintah sejak H10 Lebaran. Tercatat, realisasi pencairan THR yang terdiri dari ASN, TNI Polri, pegawai LNS dan LPP, serta pegawai non-ASN mencapai Rp7,52 triliun. Rinciannya, THR ASN, TNI, Polri sebesar Rp7,30 triliun, pegawai LNS dan LPP sebesar Rp71,9 miliar, serta pegawai non-ASN sebesar Rp153,5 miliar. Jumlah THR untuk ASN dan TNI Polri diterima oleh 14.696 satuan kerja, Satker, yang terdiri dari 1,77 juta penerima, 675 Satker LNS dan LPP yang terdiri dari 18.009 penerima, 621 Satker pegawai non-ASN yang terdiri dari 29.215 penerima. Sementara untuk pencairan THR pensiunan mencapai Rp8,74 triliun. THR pensiunan ini disalurkan oleh PT Taspen dan PT Asabri masing-masing Rp7,62 triliun dan Rp1,11 triliun. THR pensiunan diterima oleh 2.795.276 orang melalui PT Taspen dan 443.803 orang melalui Asabri. Sebelumnya diberitakan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyiapkan anggaran dalam APBN untuk pembayaran THR mencapai Rp30,6 triliun. Sri Mulyani menuturkan, dana tersebut sudah termasuk THR ASN di daerah dengan nominal Rp14,8 triliun. Mendekati hari pencairan,
Sri Mulyani akan menjelaskan secara rinci porsi THR untuk ASN, TNI, Polri, pensiunan, hingga daerah. Kalau dilihat jumlah belanja negara kita, jumlah THR yang akan dibelanjakan untuk pusat mencapai 30,6 triliun, kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita, Kamis tanggal 22 April tahun 2021.